seorang AVP Mortgage Regional Business Manager Bank CIMB Niaga dengan Bapak Galih Abdullah. Halo Pak, apa kabar? Halo, selamat Sehat siang Bu Pak? Sinan, Pak Weekend, teman-teman Alam Sutra, Bapak Ibu semua yang hari ini mungkin sempat liatin ya IG live kita. Salam sehat buat semua. Ya, senang sekali kita bisa join di sini untuk bersama dengan Alam Sutra. Thank you, thank you. Thank you juga udah meluangkan waktunya loh Pak. Nah, narasumber kita yang gak kalah spesial juga ada seorang Sales and Marketing Division Head Alam Sutra, Bapak Weekend Rusli. Halo Pak Weekend. Halo Cinan, siang. Halo. Pak Galih, sehat-sehat semua siang, ya Pak. Sehat semua. Ya, kita bersyukur ya masih bisa sharing, walaupun tidak tatap muka ya, tapi layar hari ini. Kita semangat selalu ya Pak, sehat selalu dan tetap beraktivitas seperti biasa ya di tengah keterbatasan pandemi ini. Betul, saling tatap layar aja dulu. Online terus kita. Next time kita ketemu Pak. Siap. Ya. Nah, topik yang menarik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang strategi pengelolaan investasi di masa new normal. Nah, cuma sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Pak Galih. Pak Galih, CIMB Niaga kan kita tahu salah satu bank terpercaya nih Pak di Indonesia dan biasanya selalu menghadirkan produk-produk perbankan terbaik. Nah mungkin bisa di-share sedikit Pak, lagi ada kegiatan or promosi apa nih Pak? Oke, thank you ya Bu Sinan. Kita di CIMB saat ini memang dari awal pandemi ya, kita sebelum pandemi juga sangat-sangat banyak sekali kegiatan untuk promo di mana-mana ya, termasuk juga pada saat pandemi itu kalau nggak salah mulainya sekitar bulan-bulan Maret, April sampai dengan sekarang, yang tentunya mudah-mudahan ini bisa segera berakhir ya. Tapi pada saat pandemi pun sampai saat ini kami di CIMB Niaga itu tetap terus memberikan pelayanan kepada customer ya, memberikan juga promo-promo menarik. Ya, kemudian juga kita selalu bekerja sama ya, khususnya di mortgage di KPR dengan developer ternama ya. Salah satunya ini dengan Alam Sutra ya, yang kita juga sama-sama nih sekarang memberikan informasi yang terbaik buat Bapak Ibu semua yang ada ya. Dan itu tidak hanya juga berlangsung di Jakarta. Di luar Jakarta pun kita tetap terus melakukan promo, kita tetap terus memberikan informasi yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik khususnya di mortgage agar para Bapak Ibu semua calon customer dari Alam Sutra pun atau customer dari CIMB Niaga pun bisa mendapatkan sesuatu produk yang terbaik dalam hal layanan perbankan khususnya di mortgage ya, dengan acara webinar ya, dengan acara mungkin juga setelah new normal pun kita meski sangat terbatas sekali kegiatannya, tapi kegiatan tersebut tetap kita jalankan ya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada saat ini. Itu sih Bu Sinan ya. Biasa, Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak, ada promo-promo apa aja nih dari Bank CIMB Niaga untuk mensupport Alam Sutra Home Festival 2020 ya Pak. Nah, untuk Pak Weekend, sebagai salah satu leading property developer nih Pak di Indonesia, Alam Sutra sedang ada promo apa aja nih Pak? Mungkin bisa teaser sedikit. Ya, pastinya Cinan kita ada promosi yang menarik banget gitu di akhir tahun ini. Sebetulnya itu karena antusias masyarakat terhadap produk-produk Alam Sutra mengalami sebetulnya peningkatan dalam mencari rumah, hunian gitu ya, apartemen, dan tentunya kita untuk mengapresiasi antusias ini menyiapkan program yang khusus yang menarik banget, nanti makanya kita akan jabarkan ya. Tapi sebetulnya kenapa Alam Sutra diminati itu kembali lagi karena visi dibalik Alam Sutra itu sendiri sebetulnya sangat sederhana, yaitu visi berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan manusia agar lebih baik ya, yang khususnya menyediakan ruang untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, saat pandemi inilah sebetulnya visi yang sederhana itu menjadi luar biasa banget, makanya kita antusiasnya kita akan tampung
akan kita support dengan promosi-promosi seperti itu, Jinan. Wow, seru sekali ya Pak. Di masa pandemi ini kan memang orang-orang banyak yang work from home, school from home. Jadi memang hunian merupakan tempat yang harus dibuat senyaman mungkin ya Pak. Ya, betul. Jadi banyak yang sadar nih, justru karena keadaan seperti ini baru tahu ternyata huniannya saat ini dengan jumlah keluarga yang membesar, ternyata kelayakannya berkurang gitu, kenyamanannya berkurang gitu. Makanya banyak yang sadar juga untuk pengen pindah ke tempat yang lebih baik gitu, dengan meningkatkan kehidupan kualitas mereka gitu. That's why Alam Sutra membuat Alam Sutra Home Festival ya Pak. Oke, nanti kita bahas tentang itu lebih lanjut ya Pak. Nah sebelumnya saya mau sedikit membahas tentang resesi nih Pak. Seperti yang kita tahu nih Pak, di pemberitaan media kan memang Indonesia sedang memasuki masa resesi Pak. Banyak juga orang yang takut, bingung nih harus bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Nah, untuk Pak Galih dari sisi perbankan Pak, bagaimana sih Bapak melihat kondisi ini Pak? Oke, thank you pertanyaannya Bu Sinan. Kami dari perbankan ya khususnya CIMB Niaga, kita lihat memang Ibu Menteri Keuangan kita sudah menyampaikan resesi itu ya. Resesi itu kita bisa lihat bahwa kalau minus dalam 2 kuartal berturut-turut resesi. Nah, tapi kita bisa lihat deh sekarang kondisi secara kasat mata aja dulu ya sebelum kita bicara tentang teknisnya ya. Kita lihat di umum sekarang semua masih bergerak. Ya, sekarang semua masih bergerak, terutama sektor-sektor real yang langsung ke masyarakat, artinya yang retail-retail yang ibaratnya langsung berhubungan penjual pembelinya masih berjalan. Ya, kemudian juga apalagi sekarang bisnis-bisnis online di saat pandemi malah dia bisa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jadi kalau kita lihat sih nggak perlu worry ya, nggak perlu worry. Kita masih tetap harus terus berjalan ya, bergandengan tangan, satu sama lain saling mendukung. Begitu juga dengan misalnya para kelas-kelas menengah atas nih. Ya, Bapak Presiden juga sudah pernah menyampaikan, monggo silahkan yang sudah punya cukup uang berbelanjalah gitu ya. Nah itu kita juga hand in hand tentunya bisa menghadapi hal ini ya. Dan balik lagi ke CIMB Niaga tentunya yang tadi seperti saya sudah jelaskan, tetap kita terus berjalan ya. Kita tidak ada kata stop, kita tidak ada kata berhenti untuk memberikan pelayanan. Apalagi dari sisi funding juga terlihat bahwa mungkin sekarang masih banyak yang takut-takut nih. Jadi dananya malah ada di bank. Nah untuk itu kami di mortgage itu juga akan tetap terus gencar untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Karena sebagai intermediary kita harus menyalurkan dana masyarakat yang ada di kita tentunya dengan kredit-kredit salah satunya adalah mortgage ya. Dan alhamdulillah kita per kemarin ya akhir bulan dari hosting estate itu kita mendapatkan the best bank in growth ya. Jadi kita salah satu bank di masa pandemi itu masih tumbuh. Kisaran angka tumbuh dibandingkan tahun 2019 kita masih tumbuh kisaran sekitar 7%. Dan itu sangat berarti sekali buat kita. Semangat dapat penghargaan itu akan tetap kita terus lanjutkan dengan cara memberikan layanan yang terbaik buat para customer gitu ya. Jadi resesi ayo ya tetap memang ada, tapi hand in hand semua yang kelas menengah atas berbelanja, yang kecil juga bisa merasakan dampaknya, terutama juga yang nanti juga yang mau berinvestasi silahkan gitu ya. Salah satunya investasi tentunya di properti, jangan lupa di Alam Sutra gitu. Ya, jadi memang intinya jangan takut, tetap do something, dan tadi seperti Bapak sampaikan bergerak terus. Ya, juga merupakan salah satu bentuk pengelolaan uang yang penting ya Pak di saat seperti ini. Ya. Nah, untuk Pak Weekend nih Pak, di masa resesi ini apakah cukup mempengaruhi developer seperti Alam Sutra Pak?
Ya sebetulnya nggak bisa dipungkiri ya, kondisi saat ini itu tidak hanya di properti, tapi secara global ya bidang lain juga terkena imbasnya. Tapi tetap harus positif seperti yang Pak Gali tadi sampaikan ya. Jadi ada juga opportunity yang kita nggak bisa lewatkan. Dan kita tetap harus bergerak, asalkan sebetulnya dalam keadaan sekarang ini produk dan juga investasi aset yang benar dan tepat itu sangat membantu kita meminimalisir minimalisir ya kondisi yang tidak tentu saat ini gitu. Nah ini sebetulnya yang diuji adalah produknya juga gitu. Kalau kita punya produk itu yang long term dalam arti meet end user demand gitu ya, kita nggak perlu worry kalau di properti itu sebetulnya. Dan di Alam Sutra ini tingkat huniannya sangat luar biasa tinggi. Contohnya aja ya, tadi saya kebetulan makan siang, saya cerita ya dengan partner yang berbisnis di sini, tinggal juga di sini. Saat saudaranya gitu mau mencari, itu sangat susah mencari barang yang tepat gitu. Dan itulah karena sebetulnya di Alam Sutra ini kebanyakan end user dan mereka benar-benar beli untuk tinggal. Dan juga kalau untuk lihat dari sistem perbankan gitu ya, kita ini sangat masih disupport ya, KPA, KPR, KPT, bahkan perpajakan ya, barang mewah pun untuk properti itu limitnya dinaikkan, dalam arti dibesarkan yang dari 10M menjadi 30 miliar gitu. Jadi untuk investasi jangka panjang, bidang kita di properti dan khususnya Alam Sutra ini kita masih sangat oportunis ya, karena untuk jangka panjang sebetulnya aspek-aspek itu yang diperhatikan tidak perlu terlalu banyak, tapi yang basic tapi orang banyak melupakan itu. Ya. Seperti itu. Jadi memang dengan adanya resesi, tapi balik lagi seperti kata Pak Gali, dari semua lini bisnis tetap hand in hand ya Pak, supaya kita semua bisa survive dan kembali normal lagi ya. Betul, ya. Karena kelihatannya ini masih saling support dan ini sangat bagus sekali ya. Jadi di sisi perbankan support kita dalam pembiayaan properti, tentunya itu mempermudah kita juga accelerate dengan calon pembeli kita gitu. Ya, luar biasa. Nah, kalau dari Alam Sutra sendiri nih Pak, selain memang hunian yang nyaman, mungkin di kawasannya sendiri ada apa aja sih Pak? Bisa diceritakan sedikit? Oh, kalau di Alam Sutra ini benar-benar sebetulnya sudah terdevelop banyak ya, kita dari master plan 800 hektar gitu ya, sudah terrealisasi gitu, ada sekolahan gitu ya, ada rumah sakit, terus juga ada shopping center, fasilitas olahraga, itu udah lengkap banget. Kita sebetulnya sudah ada 41 klaster perumahan dengan okupansi yang tadi saya bilang sangat tinggi gitu. Luar biasa, luar biasa. Jadi memang sudah lengkap ya Pak di Alam Sutra, nggak perlu pergi kemana-mana lagi, mau sekolah, mau belanja, ke mall, kalau sakit rumah sakit juga ada. Iya betul, soalnya itu yang masuk dalam kategori livable ya. Itu livable itu benar-benar aksesnya semuanya terjangkau dengan dekat dan lengkap, itu yang paling penting. Dan ada akses tol juga ya Pak, langsung menuju Alam Sutra. Oh ya, tentu akses ini kan aspek paling menentukan ya, karena lokasi itu dibantu dengan akses agak mempermudah, karena kita tahu dengan adanya pandemi ini ya, sebetulnya kita juga ada namanya well-being yang kita bilang mental well-being ya. Kalau kita kemana-mana aja udah macet, lama nyampenya ya. Tadi saya barusan pagi ketemu orang juga, dia bilang kok enak ya, mau kemana-mana meetingnya maksudnya deket-deket gitu, Alam Sutra ya kan, 5 menit sampai gitu. Nah kalau dia harus ke sana sini itu kan butuh waktu yang cukup lama. Ini juga mental kita healthy-nya kurang baik ya, kita di mobil duduk nggak bisa beraktivitas gitu ya. Jadi itulah salah satu keunggulan sih di Alam Sutra ya Pak, luar biasa. Nah kembali lagi nih Pak, tadi kita membicarakan mengenai pengelolaan investasi dan aset di masa new normal. Nah, Pak Gali, kira-kira apa sih Pak tips and triknya untuk kita semua nih teman-teman yang menonton supaya bisa melakukan pengelolaan aset untuk punya investasi yang baik nih Pak? Iya,
Kalau saya bicara tentang pengelolaan aset gitu ya, saat ini mungkin yang tadi saya bilang masih banyak orang yang duitnya belum kemana-mana nih, masih banyak di bank. Nah, mau investasi masih maju mundur gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat, kalau kita ngobrolnya tentang properti ya, untuk berinvestasi di properti itu ya harusnya masih nggak ada salahnya ya kita jalan, karena memang itu akan masih tetap jadi cukup primadona lah ya saat ini ya, di saat semua yang masih fluktuatif, ketidakpastian. Kalau kalau properti sih harusnya meskipun itu dia pertambahannya mungkin tidak secepat investasi lain ya, karena ini kan sifatnya jangka panjang. Itu menurut saya bagus ya, menurut saya bagus dalam hal investasi di properti. Kemudian juga yang saya lihat di sini ya, di kondisi pandemi begini, sebenarnya kalau untuk investasi properti tadi Pak Weekend juga sampaikan, apalagi aksesnya udah bagus, kemana-mana gampang tadi. Ya, saya yakin juga saat ini kalau orang mau berinvestasi, apalagi developernya kayak Alam Sutra, pasti punya nih skema-skema pembayaran DP ya yang meringankan, yang memudahkan para customer-nya untuk memiliki hunian atau berinvestasi di hunian, itu cukup bagus. Jadi artinya dana-dana yang mungkin belum langsung bisa berinvestasi secara cash, ya mungkin sedikit-sedikit masuknya kan, DP-nya bertahap dan lain-lain. Akhirnya nanti akan menjadi kumpulan DP yang pas, yang akhirnya mengakibatkan si orang-orang tersebut bisa memiliki hunian atau berinvestasi di properti. Ya, jadi nggak keluar langsung juga gitu loh uangnya. Jadi nggak perlu takut langsung hilang. Ditambah instrumen yang dibelinya pun adalah properti yang setiap seiring waktu itu pasti nilai pertambahannya pasti ada. Apalagi yang tadi disampaikan di lokasi yang udah bagus dengan developer yang udah bagus, saya rasa sih nggak ada salahnya kalau investasi properti saat ini ya masih tetap jadi pilihan lah ya harusnya ya di kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Bahkan yang tadi saya sampaikan, kita tetap membiayainya terus dari bank ya, sampai juga kita pertumbuhannya masih tumbuh sekitar 7% dibandingkan dengan kondisi saat ini yang kata orang masih lemah lah dan lain-lain, tapi kita terus berusaha bahwa orang-orang yang masih mau membutuhkan hunian dan juga mau berinvestasi properti, ayo kita bisa support terkait hal tersebut gitu. Karena properti pastinya juga masih cukup liquid lah ya untuk aset liquid lah maksud saya. Itu paling itu sih. Bu Sinan. Memang properti masih menjadi pilihan investasi paling tinggi ya Pak di masa seperti ini. Masih cukup baik lah untuk jadi pilihan. Bahkan juga siap mensupport ya Pak, siap mensupport masyarakat untuk beli, untuk mendapatkan program-program terbaik ya Pak, supaya bisa punya hunian yang baik gitu ya Pak. Iya, iya. Pak Weekend nih Pak, aku mau tanya, gimana sih Pak caranya kita, teman-teman yang menonton saat ini, bagaimana cara kita memilih jenis properti yang baik nih Pak? Ya, mungkin saya lanjutin memilih jenis properti itu kembali lagi ke unsur-unsur aspek-aspek yang basic ya. Kita nggak perlu menggali banyak banget sampai ke mendetail gitu ya. Tapi kita percayakan pertama satu, kalau kita mau bisnis atau kita mau berkolaborasi itu dengan siapa. Pertama itu developernya tentunya kan ya, track recordnya bagaimana. Nggak cuma lama, kita sih udah 26 tahun ya berkarya di Indonesia gitu. Di Alam Sutra, kita juga ada di Suwarna Sutra, ada juga di Bali, GWK gitu ya. Kita sudah 26 tahun. Tapi juga hasilnya, realisasinya. Karena misalkan seperti Alam Sutra 800 hektar master plan-nya ya, banyak besarnya master plan itu bukan berarti bagus ya, tapi realisasinya bagaimana gitu. Nah kita sendiri mengadopt gitu ya planning awalnya dengan ecological planning method.
yang artinya itu meliputi faktor topografi, hidrografi, akses, hingga demografi. Ini kita perhatikan banget. Memperhatikan aspek lingkungan atau alam dalam mengembangkan kawasan. Nah, jadi kalau misalkan Alam Sutra ini kenapa nggak macet gitu ya, tidak banjir, itu bukan kebetulan atau given ya gitu ya, tapi semua udah diperhitungkan gitu dengan tim yang sangat thoughtful dari awal, jeripaya mereka merencanakan master plan yang akhirnya terrealisasi saat ini. Jadi semuanya sudah diperhitungkan, dari misalkan mobil keluar klaster ke jalan kolektif gitu ya, sampai ke jalan arteri, sampai akses menuju tol, itu semuanya lancar. Itu berkat planning yang tepat gitu. Dan developer ini membutuhkan investasi sebetulnya ya, yang kuat untuk mendapatkan tim yang sangat thoughtful ini. Ini yang biasanya orang hanya melihat di brosur, mungkin di paper, ada ini, ada itu. Tapi realisasi itu yang sangat penting. Jadi misalkan satunya lagi, Alam Sutra itu bukan salah satu ya, developer pertama sebetulnya yang mengenalkan sistem cluster housing. Jadi sistem one gate gitu ya, cluster, masuk gate dulu, ada security dan tidak menggunakan pagar, itu Alam Sutra yang pertama memperkenalkan di Indonesia gitu. Dan ini akhirnya berkembang baik di kawasan-kawasan lain juga. Jadi menurut saya produk apa yang tepat, sebetulnya aspeknya nggak perlu dilihat sampai mendetail gitu ya. Kita melihat juga aspek-aspek yang generalnya dulu, visinya dulu, developer itu apa. Karena kita kan mau investasi nih, kita investasi hunian itu kan tidak rendah nilainya ya, bukannya nilai yang kecil, mungkin once in a lifetime juga orang beli gitu, nggak pindah-pindah gitu ya, sampai nanti dia udah mungkin pensiun, dia mencari yang lebih praktis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini sangat penting saat kita investasi, menitipkan kita punya impian ya ke developer, itu sangat penting aspek-aspek yang siapa itu dulu developernya. Dan saya sangat bersyukur Alam Sutra itu salah satu developer yang mengedepankan manusia atau penghuni di dalam kawasan kita. Seperti itu. Wow, hebat-hebat Pak. Jadi memang setelah 26 tahun berkarya ini, Alam Sutra memang selalu hadir dengan inovasi-inovasi terbaik ya Pak? Iya, betul. Selalu dipikirkan dengan baik, agar semua penghuninya nyaman ya Pak, kita semua di Alam Sutra. Iya, betul. Ya, nah memang rumah itu kan sifatnya untuk jangka panjang ya Pak, dan juga nilai properti setiap tahun selalu naik ya. Nah, untuk Pak Galih nih Pak, bagaimana sih Pak menyiasatinya? Bagaimana cara melakukan pengelolaan uang yang baik supaya kita bisa memiliki hunian dengan kualitas yang baik, tapi juga sesuai dengan budget Pak? Oke, menarik ya tadi Pak Weekend jelasinnya mengenai aspek-aspek dari sisi properti dan developer. Saya setuju sekali ya terkait sama yang tadi Pak Weekend sampaikan ya. Memang tadi yang dibilang investasi jangka panjang, saya juga tadi sudah jelaskan itu benar banget. Artinya kalau kita mau milih satu hunian, apalagi itu memang kita akan jadikan sebagai tempat tinggal langsung gitu ya, itu jangan sampai salah. Untuk investasi pun jangan sampai salah. Bakal naik apa gimana, itu jangan sampai salah. Nah itu memang kata orang, kalau namanya nyari rumah jodoh-jodohan. Ya kan, tapi jodoh harus dicari, benar nggak? Nah, makanya nyarinya nih sekarang malah masa pandemi ini banyak sekali media-media untuk mencari jodoh tadi, mencari informasi. Ya, sekarang kita nggak perlu lihat iklan banyak-banyak di jalan atau lihat brosur karena kita nggak kemana-mana, lihat billboard. Kita sekarang mencari promosinya bisa secara online, itu udah banyak sekali. Ya, saya yakin Alam Sutra tuh udah banyak sekali materi-materi promo secara ini untuk menginformasikan kepada calon customer-nya. Itu salah satu yang pertama. Nah, tadi terkait sama pengelolaan uangnya yang tadi saya sampaikan sebelumnya juga, itu pastinya kita memang harus menyesuaikan sama budget kita. Ya, kita mulai dulu, kita pikirkan dulu berapa DP-nya ke developer gitu ya.
terus skema pembayarannya harus seperti apa. Itu kan salah satu bentuk kita memperhitungkan nih untuk mengelola uang kita nih, ya. Ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kira-kira membutuhkan misalnya pembiayaan, itu juga perlu dilihat banknya. Kayak contoh misalnya kita CIMB Niaga dengan DP minimal 10% ya, 10% kita sudah bisa bantu untuk membiayai para customer. Ya, itu juga cukup ringan kan, misalnya 10% cicil berapa kali gitu ya, itu bisa mengelola tuh. Selanjutnya dengan cicilan yang sudah bisa diperhitungkan, itu akan juga menjadi mudah gitu ya. Terus mau berapa lama, itu juga harus difikirkan. Dan paling penting juga tadi, jangan sampai salah nih nyari jodohnya nih. Paling penting itu deh. Iya. Ya, nyari perumahannya, nyari rumahnya ya. Tapi saya yakin dengan tadi lokasi di Alam Sutera udah dapat ya. Akses di Alam Sutera dapat. Keluar pintu tol langsung dapat. Fasilitas sudah ada semua. Ya, mau kampus, sekolah, mall, kemudian apa ada IKEA ya buat home livingnya, buat ini semua ada di sana. Ya, jadinya memang balik lagi tadi pengelolaan uang harus secara baik dan benar diperhitungkan, tapi jangan lupa memilih propertinya juga jangan sampai salah. Dan saya mewakili CIMB Niaga, terima kasih kita CIMB Niaga sudah diberikan kepercayaan menjadi partner dari Alam Sutera yang sudah tadi 26 tahun berkarya buat ngebangun Indonesia ya. Thank you. Iya. Terima kasih jawabannya Pak Galih. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ketik pertanyaan di kolom komentar dan akan dijawab setelah acara ini selesai ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk Pak Weekend, Pak, apa sih kelebihan dari properti Alam Sutera? Mungkin tadi kan malah sudah dibantu sama Pak Galih jawabannya. Ada IKEA, ada apa. Nah, mungkin dari Pak Weekend nih, apa nih kelebihannya Pak properti di Alam Sutera sehingga menjadi properti yang bernilai investasi tinggi? Ya, sebetulnya memilih tempat tinggal, investasi itu kita jangan seperti membeli kucing dalam karung ya. Dan juga jangan hanya melihat nilainya saja. Yang penting murah begitu kan. Tapi banyak hal yang nggak kelihatan, misalkan ya value apa sih sebetulnya livable city gitu ya. Most livable city itu kan ada di salah satunya Melbourne gitu ya. Itu ada aspek apa aja, ada healthcare, education, ya kan, stable sosial yang stabil gitu kan ya, transportasi, administrasi gitu ya. Nah, value ini harus kita lihat juga saat membeli gitu. Misalkan di Alam Sutera itu ada e-town ya, e-township itu untuk administrasi, membayar IPL gitu, untuk ngeliatin jadwal transportasi yang kita sediakan itu ada Sutera Loop yang keren banget itu warna merah, muter-muter, bus spesial ya, Sutera Loop ya, itu kemana-mana ya 10 menit aja ke Alam Sutera gitu, bisa ngeliat jadwalnya. Dan juga di sono ada misalkan panic button yang warna merah juga di halte dan beberapa lokasi titik kawasan kami, itu yang bertujuan sebagai security juga, yang berpadu dengan CCTV di banyak ratusan titik Alam Sutera itu untuk membantu misalkan saat exercise atau ada terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Di sana panic button itu langsung terhubungkan dengan command center kami gitu. Jadi langsung bisa ada tim yang fast respon untuk menolong dan menjangkau mereka gitu loh. Jadi udah ada security, transportasi mudah, administrasi mudah. Kita butuh lagi adanya education tentunya. Sekolahan kita ada Santa Laurencia yang sangat terkenal gitu ya. Healthcare kita juga tadi ada rumah sakit ya. Infrastruktur juga. Tadi udah dibantu sama Pak Galih, lokasi kita aksesnya mudah. Ada juga akses tol ya. Jadi ini sangat membuat nyaman penduduk atau penghuni yang ada di kawasan kami gitu. Semuanya kemana-mana gampang, ada mall juga tentunya, tempat makan, spot, sampai furniture, IKEA yang gede yang kayak mall itu juga ada.
dan semuanya ini mudah terjangkau, dan aspeknya ini aspek kenyamanan lah yang sebetulnya kita jangan lupakan. Misalkan juga ada beberapa lagi tuh aspek resiko kesehatan. Kita punya air, bagaimana kualitasnya, ya kan? Karena air itu kan dipakai untuk masak nantinya. Nah, banyak di beberapa lokasi itu banyak unsur yang tidak baiknya, logam dan lain sebagainya gitu. Karena ini kan kita butuh kehari-harian ya air untuk masak ya. Karena apalagi situasi sekarang ini being healthy itu sangat lagi populer banget gitu. Wah, namanya jualan baju sport gitu, sepedaan, orang yang nggak sepeda juga jadi sepeda, yang nggak lari juga jadi lari, yang nggak diet sehat juga jadi diet sehat, catering kan, karena mungkin takut makan di restoran biasanya gitu kan. Sekarang dia catering sehat lah. Terus fresh air yang penting juga, udara kita bagaimana, apakah langit kita biru gitu seperti yang waktu dari kecil kita bilang. Ternyata di tempat lain ada yang abu-abu juga gitu, karena polusi mungkin ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan kita lupa biasanya, karena we take it for granted, karena free ya, gitu kan ya. Ini kan fresh air ya, kita ya napas, kita nggak tahu gimana kualitas udara kita, dan di Alam Sutera itu diuji terus dan jauh di bawah standar WHO gitu. Nah, ini betul-betul memiliki komitmen besar sebagai developer untuk menjaga seperti ini semua. Soalnya ya kembali lagi, misalkan lebar jalan kompleks kita ya itu 12 meter. Biar apa? Nanti kalau masih tahun pertama mungkin penghuninya baru mulai mau jalan, mobil udah parkir masih bisa, tapi begitu udah full rame, berkembang keluarganya, nanti bisa berantem gitu sama tetangga misalkan ya. Terus juga coba kita sama-sama lihat nih misalkan yang lagi lihat live ini gitu ya, apakah rumah-rumah kalian itu ada banyak pohon ditanamin gitu ya, dan cukup untuk CO2 ya, karena kan pohon itu menghasilkan oksigen ya, apakah cukup gitu, apakah komplek atau perumahan hunian kalian itu mengaspekkan keunggulan atau keharusan ya yang mendasar gitu loh. Nah, coba deh lihat-lihat deh, coba rumah-rumahnya gitu, huniannya cukup pohon atau enggak gitu. Nah, di Alam Sutera ini pohon juga udah banyak banget, sampai kita ada namanya green tunnel ya, sampai terbesi untuk menjaga juga biar suhu di aspal nggak terlalu direct langsung panas begitu. Nah, inilah yang sebetulnya penting kenapa Alam Sutera gitu. Kita itu benar-benar memperhatikan sampai nggak cuma saat kita menjual, kita bikin brosur, kita menjanjikan, tapi juga delivering the promise gitu. Iya. Nah, seperti jadi itu. intinya komitmen yang dijalankan Alam Sutera selama 20 tahun ini memang benar-benar tujuannya untuk memberikan hunian yang maksimal ya Pak, kenyamanannya buat kita semua. Iya, betul. Iya, Karena end of the day kan benar-benar kita pengennya kenyamanan ya. Ya, memang yang sebelum pandemi ini banyak yang orang lupa karena sibuk bekerja, sibuk ini, sibuk itu. Nah, sekarang ini benar-benar kenapa inquiry kita banyak? Ya, karena itu ternyata rumah kita udah tidak senyaman dulu gitu. Nah, kita kenapa kok nggak ada pohon ya di rumah kita ya? Baru sadar gitu. Nah, dan lain sebagai sirkulasi udara, pencahayaan lightingnya ya, apakah cukup masuk ke dalam ruangan kita gitu. Iya, menarik sekali memang ya Pak tinggal di Alam Sutera. Nah, supaya teman-teman lebih semangat lagi nih Pak untuk tambah rumah sekarang atau pindah rumah sekarang Pak di Alam Sutera. Mungkin dari Pak Weekend bisa dijelasin nih promo-promo apa saja sih Pak di Alam Sutera Home Festival 2020? Oh ya, udah masuk ke promo ya, udah nggak sabar promo ya. Nih Pak, langsung yang teman-teman semua paling tunggu. Ya, kita sekarang sedang berlangsung namanya Alam Sutera Home Festival 2020, yang sebetulnya ini memberikan keringanan untuk first home buyer dan juga orang yang ingin menambah rumahnya, karena ini kan tentunya pandemi juga ada opportunity ya, salah satunya ya kita sebetulnya juga memberikan opportunity, misalkan nih ya, kita ada Paddington Heights apartemen yang bersebelahan dengan universitas gitu ya.
universitas kita tahu ya tahun depan sekolahan sudah mulai, universitas sudah mulai dan ternyata responnya langsung banyak yang cari gitu. Jadi ini bersebelahan aja, siap huni Paddington Heights ini kita memberikan keringanan free furnish gitu. Jadi orang begitu beli ya kan langsung bisa ditinggali gitu. Kita isi furniture-nya lengkap gitu. Dan tentunya rumah juga kita berikan yang siap huni tahun depan 2021 gitu ya, ada Sutra Victoria, ada Sutra Palmyra, ada Sutra Tiara gitu ya, yang siap tahun depan itu kita juga memberikan keringanan harga dan juga voucher belanja saat serah terima. Jadi dia bisa beli sofa gitu ya, bisa beli Bisa langsung belanja ya Pak? Iya, bisa langsung belanja kan. Gimana seneng kan begitu serah terima, habis itu langsung belanja gitu kan. Iya, Ya, nggak usah dan mikir juga panjang tentunya lagi. ada kafling ya bagi orang yang mau inovasi sendiri, dia mau bentuk rumahnya spesial gitu ya. Kita juga masih ada kafling yang disediakan untuk para prospek ya atau home hunting gitu ya, home buyers kami gitu. Dan tentunya yang paling penting adalah kita juga disupport oleh perbankan, bank, terutama misalkan CIMB gitu ya. Kita memberikan subsidi bunga khusus ya 1 tahun pertama dan juga ada subsidi biaya provisi untuk pembelian tersebut gitu. Ya, wow, oke. Nah, dari Pak Galih, jadi ada support apa aja nih Pak yang diberikan dari CIMB Niaga untuk Alam Sutra Home Festival? Saya juga nggak sabar nih mau ngomongin ini. Langsung ke promo nih ya, langsung ke promo. Langsung Pak, Oke, langsung. jadi tadi yang setelah Pak Weekend sampaikan, intinya sih sekarang sama yang buat yang nonton nih, ya tinggal nunjuk deh, mau yang mana. Udah tersedia semua sama tempatnya Alam Sutra. Propertinya tinggal nunjuk. Habis nunjuk, tadi skema pembayaran yang mungkin ada DP-nya bagus, jangan lupa KPR lewat CIMB Niaga. Ya, tadi ada bantuan juga, subsidi bunga itu keren banget. Sampai sekarang, ya, nanti Bapak Ibu yang mau ngambil KPR lewat CIMB Niaga, itu bunganya bisa start dari 5% loh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kelewatan. Jangan sampai enggak cepet-cepet nunjuk di Alam Sutra KPR-nya sama CIMB. Mulai dari 5% tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiganya bisa 6%. Ya, atau misalnya 6% di tahun 1 dan 2, kemudian tahun ke-3 sampai ke-5-nya itu bisa di angka 7%. Ya, itu bagus sekali. Ditambah juga biaya KPR-nya. Biaya KPR-nya kita dibantu juga. Jadi Bapak Ibu yang mau KPR lewat CIMB Niaga, biaya KPR-nya itu nanti dibantu subsidi oleh developer. Jadi nggak perlu keluar banyak. Tadi salah satu strategi pengelolaan uang. Dibantu minta diskonnya gede. Tambah biaya KPR-nya juga ya. Gitu ya. Kemudian juga kalau mau fixnya yang panjang, jangan lupa ya kita ini masih fresh from the oven ya. Artinya kita punya sesuatu buat Bapak Ibu. Sesuatunya apa? Kita mau ngasih sesuatu yang pasti di tengah ketidakpastian. Wih, keren kan? Apa tuh? Apa ya tuh kan? Pak? Bisa tolong dijelasin mungkin? Penasaran kan? Yaitu bunga buat Bapak Ibu yang mau ngambil KPR di CIMB Niaga, itu kita bisa kasih bunga fixnya sampai dengan 10 tahun. Jadi Bapak Ibu yang mau ngambil KPR di CIMB Niaga selama 10 tahun, don't worry. Cicilannya dari bulan pertama sampai nanti akhir tahun ke-10, itu jumlahnya sama. Dan sekarang dengan juga kita kerjasama yang baik dengan Alam Sutra, bunganya itu adalah mulai dari 8,5% untuk tahun pertama dan 9,5% sampai nanti tahun ke-10. Ya. Jadi Bapak Ibu balik lagi, kita CIMB Niaga yang tadi saya sampaikan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya adalah ini tadi, memberikan kepastian di tengah ketidakpastian dengan memberikan bunga fix selama jangka waktu 10 tahun. Ya, ini bisa jadi pilihan yang terbaik Bapak Ibu. Sayang dilewatkan, ya.
Jadi nanti Bapak Ibu kalau ngambil bunganya selama fix 10 tahun, nggak usah pusing-pusing, aduh sebentar lagi bunga saya naik nih, karena floating dan lain-lain. Ya, jadi don't worry. Selama 10 tahun, dari bulan pertama sampai akhir tahun ke-10, cicilannya tetap Bapak Ibu. Itu promo dari tempat kita. Dan juga buat yang muda-muda nih, yang milenial, yang baru mau memulai berinvestasi nih Pak. Jangan khawatir juga. Ya, skema DP-nya pasti dikasih terbaik sama Alam Sutra, dan kita punya tenor juga panjang. Bisa sampai 25 tahun. So, pengelolaan uangnya bisa diatur dari sejak sekarang nih. Dengan angsuran yang ringan, ya bisa sampai 25 tahun, nanti juga ada rezeki bisa pelunasan sebagian dan lain-lain, itu rasanya sih bisa cukup membantu lah bagi teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk bisa memiliki hunian atau berinvestasi properti. Ya, terima kasih. Ya, senang banget nih ada bisa ketemu sama Alam Sutra di sini bagi info. Terima kasih juga Pak Gali. Jadi memang selain fasilitas KPR dari CIMB Niaga yang menarik, kita juga banyak promo-promo juga ya Pak Weekend ya, seperti ada grand prize 1 unit Toyota Corolla Cross dan juga banyak hadiah-hadiah voucher lainnya ya Pak, senilai ratusan juta. Tadi saya lupa sosialisasikan ya, kita yang paling penting nih grand prize ya, soalnya kita kan grand prize itu yang ditunggu-tunggu semua orang. Kita nih nggak kasihnya juga Toyota Corolla Cross gitu. Untuk luar setiap biasa, Pak. pembelian atau penjualan 20 unit di Alam Sutra. Jadi Bapak beli satu dibandingkan 20 banding 1 banding 20 gitu istilahnya. Wah, chancesnya gede banget untuk grand prize ya. Dan ini Toyota Corolla Cross gitu. Bukan memang souvenir biasa. Yes, menarik sekali ya Pak. Jadi memang di Alam Sutra Home Festival adalah waktu yang tepat untuk teman-teman yang mau pindah rumah sekarang atau menambah investasi dengan tambah rumah sekarang. Tentunya cuma di Alam Sutra ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu juga tipe hunian klaster apa saja atau apartemen dan kafling, teman-teman bisa langsung menghubungi di nomor 021 3110 3838 atau di WhatsApp 0813 1777 3838 atau bisa langsung datang ke marketing office kami di Alam Sutra di Flavor Bliss yang buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, teman-teman jangan khawatir karena tim dari Alam Sutra selalu menjalankan protokol yang sesuai dengan prosedur. Nah, terima kasih banyak Pak Weekend, Pak Gali untuk waktunya nih kita ngobrol-ngobrol. Semoga banyak teman-teman yang nonton dapat manfaat ya Pak dari obrolan kita hari ini. Ya, sama-sama Bu Cinan dan Pak Gali, waktunya ya kita udah bisa sharing ya untuk pindah rumah sekarang atau tambah rumah sekarang ya. Tentunya juga disupport, jangan lupa investasi itu dibagi-bagi, nggak perlu langsung banyak gitu ya untuk beli properti, maksudnya keluar dananya banyak karena disupport juga oleh CIMB Niaga ya Pak Gali ya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Weekend ya, buat Bu Sinan, kami dari CIMB Niaga bisa join di di sharing tentang properti ini ya. Semoga sih kita bisa memberikan sedikit gambaran bahwa don't worry, mau beli sekarang ya atau mau nambah rumah sekarang. Ya, kita juga dari CIMB Niaga siap support dan terima kasih sekali lagi kepercayaannya buat kami nih Pak sebagai partner banknya dari Alam Sutra Developer. Terima kasih sekali lagi. Ya, jadi teman-teman kami tunggu ya di Alam Sutra sekarang. Ini waktunya untuk pindah rumah sekarang dan bahkan tambah rumah sekarang. Stay safe, stay healthy dan sampai jumpa di Home Fast Talk episode berikutnya.